Halo men, gimana kabarnya kalian hari ini? Sehat terus ya? Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan episode sebelumnya. Pada episode sebelumnya diceritakan, peperangan berhasil dihentikan Raja Kebajikan dengan membelah surga menjadi dua. Tapi sayangnya saat dia lengah, Sun Wukong berhasil masuk dan mencuri eliksir miliknya. Guanyin pun mendatangi Wukong yang berhasil membawa barang curiannya itu, tapi tidak menangkapnya. Dia berbicara ke Wukong dan meninggalkan benda keramat miliknya. Untuk yang belum menonton, tonton keseruan video sebelumnya dulu ya. Terima kasih juga untuk support kalian. Terus tonton video di channel ini ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai cerita di chapter ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan ternyata benda keramat yang terseret ombak itu adalah mahkota emas miliknya. Wukong merasa pertemuannya dengan mahkota itu adalah takdir. Dia pun langsung memainkan dan memakai mahkota itu. Setelah dia pakai, dia langsung bisa merasakan keberadaan gurunya. Wukong pun memutuskan untuk mencari gurunya. Dia langsung meloncat dan menaiki burung yang terbang di pantai. Wukong berkata, mereka belum tahu kalau Wukong sudah bereinkarnasi. Jadi, Wukong memutuskan untuk menakut-nakuti mereka saat bertemu nanti. Iseng emang keren ini. Dia pun dengan riang gembira langsung memerintahkan sang burung terbang ke jalur iblis. Yeay. Sedangkan di hutan horor, terlihat Bailong sedang mencari kayu bakar dan persediaan makanan untuk rombongannya. Karena persediaan makanannya banyak yang habis saat pertempuran di Kota Batu. Bailong pun juga memutuskan untuk mencoba memanggil roh naga milik Zhou. Karena sudah lama dia tidak menggunakannya. Bailong pun dengan tenang dan fokus mencoba memanggil jiwa naga itu. Dan dia berhasil melakukannya. Naga itu pun keluar dengan diselimuti api. Jiwa serigala Bailong juga muncul. Bailong pun berhasil memanggil dua kekuatan arwah sekaligus saat ini. Makin kuat dia. Lalu, Bailong kembali merapihkan bawaannya. Namun sayangnya, dia dikagetkan dengan terbakarnya kayu bakar yang dia bawa. Dan dia melihat sesosok bayangan hitam dari balik hutan yang gelap itu. Bailong pun melihatnya dengan teliti dan dia melihat itu adalah Baji. Dan dia memutuskan untuk mengejarnya dan memanggil nama Baji. Anehnya saat sudah sampai di tempat sosok itu berada, sesosok hitam itu pun menghilang. Sedangkan di tempat Yihu berada, terlihat dia sedang berusaha untuk bangkit, walau badannya sakit. Xiaoyu yang merawatnya pun senang karena Yihu sudah tersadar. Dan mengatakan mereka saat ini masih berada di Kota Batu, tetapi semua pasukan batu sudah lenyap. Hanya tersisa bangunan kuno saja. Yihu juga diselamatkan oleh Tan Sanzang dan masih membutuhkan beberapa hari agar Yihu pulih. Jadi perjalanan mereka pun ditunda. Yihu pun disuapi oleh Xiaoyu dan dia pun terlihat malu-malu kucing. Malu-malu harimau. Lalu Tan Sanzang pun datang mengagetkan Yihu dan berkata akan melihat kondisinya. Namun gilanya, Tan Sanzang malah memasukkan pil ke tubuh Yihu dengan brutal. Yihu yang sempat menolak menelannya dipukul Tan Sanzang sehingga mau tidak mau dia harus menelannya. Kasian. Tan Sanzang pun lalu membuka mulut Yihu untuk memastikan dia sudah memakannya dan menarik tangan Yihu dengan paksa untuk memeriksa detak nadinya. Setelah Tan Sanzang berkata kalau Yihu sudah normal dan pulih dengan cepat, pemeriksaan pun selesai. Dan Yihu dilepaskan begitu saja sehingga tubuhnya terbanting di tanah. Tan Sanzang mengatakan Yihu belum bisa bergerak bebas. Dan karena arwah jahat dia akan menjadi bahaya di kemudian hari. Arwah jahat butuh kesadaran yang sangat dalam agar dirinya bisa berubah, seperti Wu Qing. Anehnya, sifat arwah jahat akan tertekan jika di dekat Xiaoyu. Dan Xiaoyu yakin Yihu sudah berubah menjadi baik. Xiaoyu pun teringat ada seseorang yang ingin bertemu dengan Tan Sanzang. Tan Sanzang pun terkejut
Ternyata yang ingin bicara dengannya adalah prajurit kecil. Dan ternyata dia pernah bertemu sekali saat dulu Tan Sanzang melakukan perjalanan mengambil sutra. Dulu prajurit kecil itu menceritakan derita menjadi tentara batu. Dan dia menanyakan ke Tan Sanzang apakah ada cara untuk lepas dari takdir itu. Karena dia ingin sekali kembali ke prajurit dwarf. Tan Sanzang pun mengingat-ingat kapan dia pernah bicara itu padanya. Dan Tan Sanzang akhirnya mengingatnya kalau dirinya pernah menjanjikan membebaskan jiwa prajurit batu itu setelah dia kembali dari barat. Sayangnya, saat ini dia berkata ternyata dia tidak bisa membantunya. Dan dia sudah salah. Tan Sanzang meminta maaf karena pemikirannya dulu sangat naif. Dan saat ini cara yang bisa dilakukan untuk membebaskan jiwanya adalah dengan menghancurkannya. Xiao Yu pun berkata, tapi prajurit itu sangat ingin kembali hidup di desanya. Tan Sanzang mengeluarkan kalimat bijaknya. Sungai itu hanya mengalir ke satu arah. Kita tak akan bisa kembali ke masa lalu kita. Prajurit kecil itu pun bicara kalau dirinya masih memiliki permintaan. Tan Sanzang bersedia membantunya sebisa mungkin. Tiba-tiba prajurit itu pun bersedih dan mengatakan tidak jadi karena sekarang sudah tidak ada. Banyak penyesalan yang terjadi di dunia ini. Kita haruslah menerimanya dengan tabah, kata Tan Sanzang. Xiao Yu pun kesal dan bertanya, haruskah Tan Sanzang berkata terang-terangan seperti itu? Tan Sanzang dengan santai berkata, kalau lebih baik untuk menghancurkan harapan nyata daripada mempertahankan ilusi. Prajurit itu meminta maaf sudah merepotkannya dan pergi meninggalkan mereka. Tan Sanzang berkata kalau dia adalah korban dari kekacauan para dewa. Tan Sanzang menyadari perbedaan di jalur iblis saat ini. Kekuatan arwah jahat tumbuh dengan sangat besar di sini. Siluman yang tidak mungkin tercemar arwahnya, akhirnya pun tercemar. Keseimbangan yin dan yang saat ini sudah rusak. Itu semua karena sutra tidak menggunakan kekuatan aslinya. Dan Tan Sanzang bertanggung jawab akan hal itu, karena dirinya lah yang membawa sutra dulu. Xiao Yu pun bangkit dan mengatakan ke langit kalau dia tak akan kalah dan dia pasti akan melewati seluruh iblis di jalur iblis. Karena dia tidak mau lagi melihat orang menderita. Dan itu sudah menjadi takdirnya. Aosu pun yang sedang tertidur terbangun dan marah. Karena Xiao Yu berteriak saat malam. Dan mengatakan apakah Xiao Yu tidak memiliki sopan santun. Perkataan Aosu pun membuat Xiao Yu tersipu malu, serta langsung minta maaf dan izin untuk tidur. Kicep bos. Tan Sanzang pun berkata kalau Xiao Yu sama seperti dirinya, yang mencoba menanggung beban dunia di punggungnya sendiri. Dan apakah ada akhir bahagia di perjalanan kali ini? Gimana nih menurut kalian kawan? Sedangkan di istana surga kegelapan, terlihat Di Sitian mengatakan kalau dirinya sudah mengatur sebagian besar posisi baru. Dari sang pelindung, sang raja, dan semua bintang sudah ditempatkannya. Mereka juga harus bekerja secara diam-diam agar menghindari konflik dengan pasukan Istana Cahaya. Di Sitian juga mengatakan kalau sang raja kebajikan adalah masalah besar. Dia selalu saja muncul di sekitar sana. Jadi, Raja Kebajikan bisa ke pasukan kegelapan ataupun cahaya. Raja Surga kuno pun mengatakan, mereka abaikan saja Raja Kebajikan itu, karena dia akan bersikap netral selama mereka tidak secara terbuka memancing masalah. Dia juga mengatakan kalau Raja Harta benar. Seharusnya para raja kuno sudah terlalu tua dan sebaiknya tidak ikut campur dengan urusan mereka saat ini. Dia pun menyerahkan semua urusan ke Di Sitian. Sedangkan dirinya akan berada di Menara Sutra kuno sendirian. Di Sitian pun siap memegang kepercayaan itu dan mengatakan dia tidak akan mengecewakannya. Serta saat ini Dark Shadow perlu menyatakan keberadaannya ke tiga alam. Serta Raja Kuno pun menanyakan keberadaan Sutra saat ini. Di Sitian memberitahukan saat ini Sutra berada di jalur iblis. Dia mengatakan kalau selama mereka menyerang dengan berani, pasti mereka mendapatkan sutra itu. Karena Istana Cahaya memiliki aturan agar dewa tidak ke sana. Namun secara diam-diam, Di Sitian sudah mengirimkan utusan ke jalur iblis itu.
Dia mengirim Dewa Dark Shadow yang tidak pernah gagal menjalani tugas. Pasukan khususnya lah ya. Dan benar saja, mereka pun datang ke rombongan Tan Sanjang. Hal itu mengagetkan mereka karena yang datang bukanlah arwah jahat biasa. Mereka sangatlah kuat. Dan chapter ini pun berakhir. Gimana ya kelanjutan ceritanya? Buat kalian yang penasaran, tonton video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya kawan. Terima kasih dan sampai jumpa.